Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fatmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Keguruan dan rekan-rekan yang saya hormati yang insya Allah berbahagia. Di sini kami kelompok 1 akan membahas tentang konsep dasar etika profesi keguruan yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Dinda Ai Fajarwati, NIMT 2018-4003, dan rekan saya, Sofi Sintanuriah, dan juga Norma Yuliantin. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang makna dan perbedaan etika moral dan akhlak, serta tujuan dan kegunaan etika. Pertama, saya akan membahas tentang makna etika. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan etikos. Ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik. Etikos berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas nilai dan norma moral yang mengatur interaksi perilaku manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang azas-azas akhlak atau moral. Menurut Ahmad Amin, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Contoh etika sendiri yaitu, contohnya, kita harus berpakaian yang sopan jika berada di masyarakat, sesuai peraturan norma yang terdapat dalam masyarakat. Nah, contoh lagi, ketika makan dan minum, harus makan dan minum yang baik, yang halal, yang bersih, itu termasuk etika. Selanjutnya, makna moral. Moral dari secara etimologis berasal dari bahasa Latin, mors, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat, kebiasaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Secara terminologis, moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai atau ketentuan baik atau buruk, benar atau salah. Contohnya, ketika kita melihat lampu merah, moral yang baik ketika melihat lampu merah yaitu berhenti. Dilarang untuk menerobos lampu merah. Itu disebut menaati peraturan. Membuang sampah pada tempatnya, dan juga makna akhlak. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari kata kerja al-akhlak, yaitu jamak daripada kata al-khulq yang artinya budi pekerti, watak, kelakuan, dan tabiat. Akhlak menurut istilah yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya suatu perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Ciri-ciri akhlak pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini tidak berarti bahwa saat melakukan sesuatu perbuatan yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur, atau gila. Yang ketiga, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan, dan keputusan yang bersangkutan.
Keempat, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. Kelima, sejalan dengan ciri yang keempat, perbuatan akhlak atau khususnya akhlak baik adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang atau karena ingin mendapatkan suatu pujian. Contohnya yang menghormati orang tua. Kita harus berakhlak baik pada orang tua. Dilarang membantah perintahnya, itu termasuk akhlak yang baik. Menjenguk orang yang sakit, mendoakan yang baik pada orang sakit, dan lain-lain. Perbedaan etika, moral, dan akhlak. Etika dan moral memiliki perbedaan, di antaranya yaitu pertama, kalau dalam perbicaraan etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio. Sedangkan moral, tolak ukurnya yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsungnya di masyarakat. Contohnya yang seperti saya contohkan tadi. Etika lebih bersifat pemikiran filosofis dan berada dalam konsep-konsep, sedangkan moral berada dalam tataran realitas dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang di masyarakat. Etika, moral, dan akhlak juga terdapat perbedaan. Perbedaannya dapat dilihat terutama dari sumber yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik menurut akhlak adalah segala sesuatu yang berguna, yang sesuai dengan nilai dan norma agama. Nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat serta bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang buruk adalah segala sesuatu yang tidak berguna, tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat, merugikan masyarakat dan diri sendiri. Sedangkan yang menentukan perbuatan baik dan buruk dalam etika dan moral adalah adat istiadat dan pikiran manusia dalam masyarakat. Nah, ini adalah kolom untuk perbedaan etika, moral, dan akhlak. Selanjutnya saya akan membahas tujuan dan kegunaan etika. Yang pertama, tujuan etika. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Yang kedua, mengarahkan pengembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Yang ketiga, mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Yang keempat, yaitu etika merupakan sarana yang memberi orientasi pada hidup manusia untuk memiliki kedalaman sikap, untuk memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap hidupnya. Yang kelima, yaitu mengantar manusia pada bagaimana menjadi baik. Yang terakhir, manfaat etika. Yang pertama, manusia hidup dalam jajaran norma moral religius, hukum, kesopanan, adat istiadat, dan permainan. Oleh karena itu, manusia harus siap mengorbankan sedikit kebebasannya. Yang kedua, norma moral memberikan kebebasan bagi manusia untuk bertindak sesuai dengan kesadaran akan tanggung jawabnya. Menaati norma moral berarti menaati diri sendiri, sehingga manusia menjadi otonom dan bukan heteronom. Yang ketiga, sekalipun sudah ada norma hukum, etika tetap diperlukan karena norma hukum tidak menjangkau wilayah abu-abu. Norma hukum cepat ketinggalan zaman, sehingga sering terdapat celah-celah hukum. Norma hukum sering tidak mampu mendeteksi dampak secara etis di kemudian hari. Etika mempersyaratkan pemahaman dan kepedulian tentang kejujuran, keadilan, dan prosedur yang wajar terhadap manusia dan masyarakat. Asas legalitas harus tunduk pada asas moralitas. Yang keempat, manfaat etika adalah mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Yang kelima, etika dapat membuka mata manusia untuk melihat baik buruk akan suatu tingkah laku.
Yang keenam, etika dapat menyelidiki dengan seksama segala perbuatan yang dikemukakan kepadanya dengan tidak tunduk dalam menentukan hukumnya kepada kebiasaan orang, tetapi segala pendapatnya hanya diambil dari pandangan atau teori ilmu pengetahuan peraturannya dan timbangannya. Yang ketujuh, etika mempengaruhi dan mendorong kehendak kita supaya membentuk hidup suci dan menghasilkan kebaikan dan kesempurnaan dan memberi faedah kepada sesama manusia. Yang selanjutnya makna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Sintanuriah, NIM T2018-4020. Di sini saya sebagai presentator kedua akan sedikit menjelaskan tentang makna profesi dan istilah-istilah yang terkait dengan profesi. Yang pertama yaitu makna profesi. Makna profesi di sini menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Menurut Webster New World Dictionary dalam Udin Saifuddin Saud 2013 menunjukkan lebih lanjut bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi. Good Dictionary of Education lebih menekankan lagi pada profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi dan diatur oleh suatu kode etik khusus. Istilah-istilah yang terkait profesi menurut Sanusi Elat dalam Udin Saifuddin 2013 menjelaskan bahwa ada 5 konsep mengenai istilah terkait profesi. Yang pertama adalah profesi itu sendiri, yang kedua adalah profesional, yang ketiga profesionalisasi, profesionalisme, dan profesionalitas. Untuk yang pertama yaitu profesi. Nah, profesi di sini suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Misalnya profesi guru, profesi dokter, profesi polisi, dan sebagainya. Yang kedua adalah profesional. Nah, profesional di sini menunjukkan ada 2 hal. Yang pertama, orang yang menyandang atau profesi, misalnya dia seorang profesional. Sebagai contoh, seorang dokter, berarti dia profesional dalam hal kesehatan. Kemudian profesi seorang guru berarti dia lebih profesional pada hal pendidikan dan seterusnya. Yang ketiga yaitu profesionalisme. Nah, profesionalisme di sini menunjukkan pada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus untuk mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Misalnya profesi seorang guru berarti dia lebih menekankan strategi-strategi agar bagaimana siswa yang diajarnya itu dapat memahami pelajaran yang telah diajarkannya. Yang keempat yaitu profesionalitas. Di sini mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya, itu disebut profesionalitas. Sebagai contoh profesi seorang guru, berarti guru itu sebagai profesi mempunyai kode etik khusus yang harus ditaati dan yang dipatuhi. Nah, kemudian dari profesi guru ini dapat diukur dan dapat dilihat dari seberapa banyak yang telah diajarkannya, kemudian berapa banyak siswa yang telah memiliki pengetahuan, kemudian berapa banyak dari pemahaman dan kompetensi yang diajarkan oleh gurunya. Yang terakhir yaitu profesionalisasi. Di sini menunjukkan pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai seorang profesi. Nah, di sini saya juga mengambil contoh dari profesi guru. Untuk meningkatkan profesionalismenya, guru harus agar menjadi guru yang profesional. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh guru untuk mencapainya. Yang pertama,
karena ditentukan oleh faktor internal dari guru itu sendiri. Yang kedua karena lingkungannya atau karena tempat kerjanya. Yang terakhir yaitu karena kebijakan pemerintahan. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang selanjutnya yaitu ada syarat-syarat dari profesi. Nah, di sini menurut Robert Wiereshi mengemukakan ada beberapa syarat-syarat sebagai profesi. Di antaranya yaitu profesi harus lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingannya pribadi. Yang kedua yaitu seorang pekerja profesional secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya, agar keahliannya itu juga terlihat dari masyarakat. Yang selanjutnya, yang ketiga itu ada memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut, serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Nah, yang keempat itu ada memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja. Jadi, seorang profesi itu harus memiliki kode etik yang baik untuk mengatur atau menyesuaikan dari anggota, tingkah laku, dan sikap dan cara kerja. Dan yang kelima itu ada membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. Nah, yang keenam itu adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin dari dalam profesi, serta adanya kesejahteraan anggota. Yang ketujuh itu ada memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian. Nah, yang terakhir atau yang kedelapan itu ada memandang profesi suatu karir hidup dan menjadi seorang anggota yang permanen. Yang terakhir yaitu ada pengertian etika profesi keguruan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa etika profesi keguruan itu merupakan aplikasi etika umum yang mengatur perilaku keguruan. Nah, di sini ada norma moralitas yang merupakan landasan yang menjadi acuan profesi dalam perilakunya. Adapun dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum pendidikan dan prosedur kependidikan saja, namun juga mendorong perilaku guru itu agar tetap mempunyai nilai moral dan juga harus dijadikan sebagai landasan kebijaksanaan. Cukup sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.